di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya bahwa firman Allah akan memberikan kami kemenangan, dari kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan yang dalam hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan adalah jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, katakan amin. Teman-teman, saya berbicara tentang Jesus Unlimited. Ya, Jesus Unlimited. Jesus Unlimited is Ruach HaKodes. Ya, kalau Anda tahu Ruach HaKodes itu siapa? Ruach HaKodes itu adalah Roh Kudus. Ya, kenapa disebut Roh Kudus itu sebagai Jesus Unlimited? Karena 3,5 tahun pelayanan Yesus dibatasi oleh tubuhnya. Sebagai manusia, Yesus tidak bisa ada di dua tempat. Dengan baik-baik ya. Sebagai manusia, Yesus tidak bisa ada di dua tempat. Ya, ketika dia ada di Kapernaum, dia tidak akan ada di Galilea. Ketika dia ada di Galilea, dia pasti tidak ada di Kapernaum. Jadi dia tidak bisa ada di dua tempat. Ya, jadi ada suatu pembodohan bahwa ada orang yang bisa split, yang bisa ada di dua tempat. Karena Yesus pun tidak bisa ada di dua tempat. Selama Yesus tidak datang, Yesus tidak unlimited. Saudara, tapi pada waktu Yesus datang, pada waktu Yesus pergi dan dia menyiapkan tempat buat kita dan dia memberikan Roh Kudusnya, di sini adalah the Jesus Unlimited. Kita lihat di dalam Galatia 2 ayat ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, Katanya Paulus. tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi Paulus bilang bahwa aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Jadi yang hidup siapa? Coba kita lihat. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus bilang bahwa tahu tidak bahwa aku ini hidup cuma dipinjam casingnya, tapi kehidupan dalamku adalah Yesus. Adalah the Jesus Unlimited. Yang ada di dalam hidupnya adalah Roh Kudus itu sendiri, Ruach HaKodes itu sendiri. Begitu Paulus bilang, aku ini cuma dipinjam casing. Casingnya Paulus namanya. Casingnya mukanya itu Paulus. Tapi sebenarnya bukan hanya mukanya saja, tapi di dalam diriku yang hidup dan aku hidupi itu adalah Kristus. Jadi bukan diri dia lagi, tapi yang dia hidupi adalah hidupnya Kristus. Kalau dia berbuat baik itu karena Kristus. Kalau dia berbuat kasih itu karena Kristus. Kalau dia menolong orang itu karena Kristus. Kalau dia berbuat hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah itu karena Kristus. Kalau dia menolong orang, kasih, dia sabar, penuh dengan sukacita dan lain-lain, itu semua karena Kristus. Kenapa? Karena Paulus menghidupi kehidupan Kristus. Karena yang bisa membuat kita penuh dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penuh dengan buah roh, bahwa itu semua adalah Kristus. Amin. Yang bisa menguasai hidup kita adalah Kristus. Maka itu buah roh yang terakhir rasanya adalah rasa penguasaan diri. Nah, bagaimana bisa penguasaan diri? Semua karena Kristus. Kalau nggak bisa. Kenapa? Karena manusia cenderung melawan buah roh. Manusia pada waktu dia jatuh dalam dosa, kecenderungannya adalah berbuat dosa, yaitu anti dari buah roh. Jadi anti dari kasih, pasti tidak sabar, pasti tidak lemah lembut, pasti tidak murah hati, pastinya penuh dengan kebencian, penuh dengan akar pahit, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Itulah dosa. Kau menerima Yesus sebagai orang juru selamat hidup. Dia mati di atas kayu salib buat menebus hidupmu. Saudara, ternyata Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, dan ini adalah Jesus Unlimited dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerjakan dan tidak ada yang mustahil untuk kita mendapatkan atau mengalami yang namanya buah roh. Buah roh itu karena Yesus dalam hidup kita. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sebab aku berkata-kata, dia ngomong, dia bicara. Jadi kalau you speak up, semua yang ada di dalam Bible, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setiap ucapan dia, itu bukan dia yang mengucap, bukan dia yang mengucap, tapi ada dorongan yang sangat kuat dari siapa? Dari Allah. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bukan dari aku, bukan dari Yesus, tetapi dari siapa? Tetapi Bapa. Tetapi Bapa di surga. Jadi Yesus ngomongin sama murid-muridnya, itu bukan dari diri dia sendiri. Pada waktu dia panggil murid-muridnya, itu bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapaknya. Kenapa? Karena dia menghidupi kehidupan Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Maka itu Yesus tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena dia keloningan dari Bapaknya. Bapaknya punya kasih, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang sama ada, timbul, muncul dalam hidup Yesus. Jadi setiap perkataan yang ada dalam Injil, dari Matius sampai ke Yohanes, ternyata Allah semua itu perkataan Allah itu. Yesus itu cuma casingnya doang. Yesus Kristus yang nanti di atas kayu salib itu suatu perintah. Tapi yang dia sharekan, firman yang hidup, itu bukan dari diri Yesus, tetapi dari diri Bapaknya sendiri. Dia ngomong kepada murid-muridnya, dia ngomong kepada Bartolomeus, dia ngomong kepada orang kusta, dia ngomong kepada siapapun juga. Ternyata itu adalah firman dari Bapa.
Coba lihat di dalam, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri lalu, Tetapi Bapa tetapi dari Bapa. Terus yang mengutus aku. yang mengutus aku, betul. Terus Dialah yang memerintahkan aku. Dialah yang memerintahkan aku. Jadi kalau Yesus disuruh menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang mati, menghidupkan orang mati, ternyata itu bukan karena dia mau, tapi Bapaknya perintahkan. Ada orang yang datang sama saya, Pak, tolong Pak, doain saya Pak, saya lumpuh Pak. Terus saya kata diperintahkan sama Bapak, jangan doakan. Kenapa? Mujizat nggak akan terjadi. Yesus ini hebat dan luar biasa. Dia nyembuhin orang sakit, dia ketemu sama Bartimeus, dia komunikasi dulu sama bapaknya. Dia bilang, Bapak, ini perlu disembuhin nggak? Bapaknya bilang, aku perintahkan kamu untuk sembuhkan dia. Baru dia jalan. Kita beda. Kita doakan dulu. Tuhan tolong Tuhan, supaya kesembuhan terjadi. Ini sama ini. Kita nggak komunikasi dengan Allahnya. Kita nggak komunikasi dengan Bapa di sorga. Kita nggak ada connect dengan Yesus. Yesus nggak. Semua yang dia lakukan, apapun juga itu. Nolong Petrus, dia tanya dulu. Sama siapa dia tanya? Bapaknya. Bapak, patut ditolong ya. Bapak bilang, dia kan murid kamu. Ya tolong aja. Caranya piye Tuhan? Caranya ya udah ulurkan tanganmu saja. Just a simple Jesus. Maka itu perjalanan hidup Yesus dari awal sampai pada akhir 3,5 tahun tidak ada mujizat. Kenapa? Karena yang mengerjakan adalah Bapaknya, yang mengerjakan adalah Allah Bapa, yang punya langit dan bumi, yang bisa mengatasi semua masalah, semua problem dalam kehidupan kita. Yesus tinggal apa? Nurut sama Bapaknya. Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku sampaikan, apa yang harus terjadi, apa yang harus mengalami sesuatu pada waktu dia berjumpa dengan aku. Jadi dia tidak asal-asalan, saudara. Dia tanya dulu. Dia ada connection. Dia ada hubungan dengan Bapaknya dulu. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah, Ya. aku menasihatkan kamu. Ya, dinasihatkan. Berarti diberikan suatu petunjuk yang terbaik, yang sempurna. Ternyata ini apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang aku mau adalah tubuhmu, bukan yang lain dalam kehidupanmu, tapi aku mau adalah tubuhmu. Gimana Tuhan bilang? Yang aku mau adalah tubuhmu, casingmu. Casing untuk apa, Pak? Casing untuk menghidupi kehidupan Kristus, saudara. Supaya Kristusnya ada di sini, bertumbuh dalam hidup kita. Bukan casing yang lain, tapi casingnya supaya Kristus bertumbuh di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Casingnya betul adalah anti Kristian. Casingnya betul adalah Paulus. Casingnya betul adalah Abraham. Casingnya betul adalah Yohanes. Adalah siapapun juga. Tetapi hidupnya, hidup Kristus. Dan yang dipersembahkan adalah, aku mau agar kamu mempersembahkan tubuhmu, casingmu berikan kepada Kristus. Supaya apa? Jesus Unlimited bisa hidup dalam hidupmu. Persembahkan tubuhmu. Terus, lanjutkan. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita adalah persembahan yang hidup. Yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau pakai tubuh kita, casing kita sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup seperti apa, Pak? Yang hidup menghidupi Yesus, bukan menghidupi yang lain. Amin. Banyak kita menghidupi adalah kehidupan yang lain. Termasuk banyak orang menghidupi adalah kehidupan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. No! Saudara dan saya harus menghidupi kehidupan Kristus, bukan nabi-nabinya Allah, bukan nabi-nabinya Tuhan. Omong kosong sama mereka semua. Saya, the favorite people adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Abraham gak suka. Elia apalagi. Paulus enak saya. Siapa yang hebat? Yesus. Dari kita dunia. Saya belajar dari mereka semua. Jangan sampai saya seperti mereka. Dengan baik-baik. Tetapi saya harus mencapai seperti Yesus dari kita. Bukan kehidupan Nabi. Gak suka saya sama Nabi-Nabi, saya gak suka. Saya harus sampai seperti dia. Tidak boleh tidak. Lengkapnya, sempurnanya, hebatnya, kuasanya, kasihnya, kemuliaannya harus seperti Yesus. Tidak ada lebih lain. Kita adalah Jesus freak, bukan nabi-nabi yang mengagungkan semuanya. Tidak. Terus kita juga tidak mencari pernak-pernik gereja, pernak-pernik pelayanan, kita tidak cari itu, saudara. Amin. Saya udah bilang bahwa Pak, di dalam kekristenan kalau kita menang akan dapat mahkota. Saya bilang, saya tidak cari mahkota itu. Di sebuah gereja saya bilang, di gereja ini saya pernah bilang, nanti kalau ada mahkota, saya bagi mahkota saya untuk iman saya, yang masuk dalam kemuliaan Tuhan. Saya nggak perlu pakai mahkota, tapi saya harus ada di samping Yesus. Saya nggak pusing mahkota. Kenapa? Mahkota yang sebenarnya adalah Yesus dalam hidup saya, yang harus nempel dalam hidup saya. Amen. Tidak boleh yang lain. Yesus harus nempel terus dalam hidup saya. Itu mahkota saya yang saya mau dapatkan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Iya, oke. Tetapi Aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Apa yang dilatih? Apakah fitness? No.
Tuhan tidak butuh ototmu. Amin. Yang Tuhan butuh adalah tubuhmu, casingmu. Apa yang Tuhan mau pergunakan dalam casingmu? Ternyata Tuhan mau pakai untuk kemuliaan kebesaran namanya adalah 5 indramu. Amin. 2 diantaranya adalah mata dan juga apa? Telinga. Itu yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Kenapa? Karena mata dan telinga menjadi penentu arah dalam hidup kita. Dengan benar. Mata dan telinga menjadi penentu arah atau dia sebagai barometernya spiritual hidup kita. Amin. Kalau mata kita benar, telinga kita benar, saya yakin di akhir hidup kita pasti akan punya kebenaran yang ilahi dalam hidup kita. Nah, tetapi aku melatih tubuhku, yaitu aku melatih mataku, aku melatih telingaku. Firman Tuhan bilang, dan apa? Dan menguasainya seluruhnya. Harus dikuasai seluruhnya. Jadi baik mata maupun telinga kita maupun panca indera yang lainnya itu harus dikuasai seluruhnya. Kenapa sih? Coba kita lihat. Supaya sesudah memberitakan Injil, Sesudah aku melayani Tuhan, sesudah aku berbuat baik, berbuat kebenaran, berbuat apapun yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, lalu kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri itu ditolak, jangan aku sendiri tidak menjadi berkat. Berarti apa? Hati-hati, mata dan telingamu bisa tidak jadi berkat. Maka itu harus dikuasai, harus dilatih. Apa yang dilatih Pak? Mata dengan telinga Pak? Hati-hati. Kalau saat ini, bukan saya ngomong jangan dari saya, tapi Anda cuma lihat saja. Ya. Di sini saya ada tulisan. Tulisan ini bisanya dibaca, bukan didengar, karena tulisan. Oke. Di sini saya ada tulisan. Di sini saya tulis. Saya tulis racun cair sama sianida cair. Anda tidak punya telinga, tapi Anda bisa baca. Mau minum nggak? Nah. Langsung ketakutan. Langsung minum. Aduh, gila. Orang yang udah minum, andai kata ada orang yang minum, karena saya bilang, saya tidak di-endorse, saya tutupin semuanya. Dia minum. Pas itu dia buka. Ustaz, racun. Terus habis ini ada. Dia minum straight. Belum dibuka, enak dia minum. Sambil ngobrol-ngobrol, ya kan, bagaimana kabarnya segala macam, wah enak-enak semuanya. Pas dia lihat, ini ada tulisan apa nih? Dia buka. Sianida cair, 1 ml sih. Tapi bisa membunuh sih itu. Langsung, kok enak ini, panas ini. Kenapa? Karena apa yang dia lihat mempengaruhi dia. Tadinya enggak, lagi ngopi, lagi enak-enak. Bahkan sambil ngerokok nih. Sambil ngerokok loh, enak, angkat kaki. Ya kan, ini Fanta. Kopinya lagi habis. Kapal api lagi tidak berproduksi. Lagi habis. Lagi enak-enak dia. Lagi nyantai ngobrol bagaimana bisnis, bagaimana ini semuanya. Dia minum Fanta, sah. Ya bukannya ada apa sih? Racun cair. Racun cair. Ke dokter, ke rumah sakit. Ya minum Sprite. Jadi dapur panas. Saya panas. Panas siapa? Panasnya itu adalah dari apa yang dia lihat. Ternyata apa yang dia lihat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Apa yang kita latih adalah mata dan juga telinga kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai ayat 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Dengar baik-baik, ketika abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Jadi dia pagi-pagi dia sudah bangun, habis pada saat dia bangun, ternyata dia tuh mau ngopi dengan snack-snack kecil lah. Ya kan, santai dulu, ya kan, sambil baca koran juga si abdi Allah ini ya. Oke, terus lalu apa? Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Bayangkan bahwa pada waktu dia lagi bangun, terus habis itu dia pergi keluar, dia hanya lihat. Dia nggak dengar apa-apa. Dia hanya lihat bahwa di sana, loh kok ada tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota saya. Siapa dia? Dia cuma lihat. Nggak ada yang ngomongin. Dia cuma lihat. Hah? Ada apa nih? Bayangin tuh. Dari apa yang dia lihat, tiba-tiba dia bilang apa responnya? Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Kenapa? Celaka tuanku. Dia cuma lihat loh. Dia cuma lihat bahwa ada tentara banyak. Dia cuma lihat bahwa ada kuda-kuda, ada kereta di sekeliling kota. Habis itu dia bilang, celaka tuanku. Dan dia lagi santai. Bangun pagi-pagi, baca firman dulu dia. Memuji menyembah dulu dia. 5 menit, berdoa dulu. Dia doa juga ini, api Allah ini. Beda ini. Dia doa dulu. Habis itu dia ngopi, dia nongkrong dikit, dia buka-buka kacang. Makannya nggak terlalu banyak, ya karena udah begadang. Kemarin-malamnya dia udah ya. Jadi abis waktu itu dia iseng aja. Keluar mau hidup udara segar. Ya buka jendela saudara. Sah.
Pas dia buka jendela, kok ada tentara-tentara. Ada Ambon nih. Ambon itu kita takut. Misalnya tiba-tiba di gereja kita buka, brak semuanya. Ambon baris. Set. Ambon baris. 20 baris. Loh, itu udah kita. Mereka cuma lihat loh. Hati-hati apa yang kita lihat mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi kepribadian kita, keadaan kita dipengaruhi. Ada Ambon baris semuanya. Oh, ternyata kita lupa. Kenapa? 17 Agustus mau naikin tiang bendera dia. Bukan untuk kita. Ambon juga berhak untuk naikin tiang bendera. Kita lupa tanggal. Tapi kita udah lihat. Ini ada Ambon ini. 20 orang. Kaget kita. Hati-hati. Apa yang kita lihat mempengaruhi kehidupan kita. Nah ini, abdi Allah mempengaruhi. Tiba-tiba dia lihat. Langsung dia bilang, celaka Tuhan. Bukan dia belum tahu apa-apa. Belum tahu itu mau menyerang dia atau apa. Kan dia belum tahu itu semua. Tapi dia udah bilang, celaka Tuhan. Mati kita Tuhan. Saya agak aneh sekali sih. Responnya nggak sesuai gitu. Apa yang dilihat ternyata kecelakaan bisa ada. Apa yang dilihat ternyata sesuatu yang tidak beres bisa ada. Apa yang dilihat berarti sesuatu yang tidak baik bisa terjadi. Kenapa nggak diubah? Apa yang dilihat itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apakah yang akan kita perbuat? Apakah yang akan kita perbuat? Jadi pada waktu itu dia lihat tentara banyak, dia bilang sama tuannya, Tuhan, ini apa yang akan kita perbuat? Ini udah banyak, itu udah dikepung. Terus ayat ke-16, seru ini. Jawabnya, jangan takut. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita Sebab daripada lebih banyak yang mereka. menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Dia lapor, dia bilang, Tuhan, ini orang udah ngepung kita semuanya. Tuhan mau bilang, jangan takut. Itu apa yang kamu lihat kagak benar. Bagaimana kagak benar? Ini aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Aku lihat ya, aku belum buta. Itu benar, tentara itu banyak. Tuhan bilang, yang kamu lihat palsu. Jangan takut. Bingung gak sih? Bagaimana jangan takut sih? Orang ada tentara banyak, kuda banyak, bersenjata lagi semuanya. Takutlah. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Terus, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Apa? Maka Tuhan membuka mata bujang itu, Ya. sehingga ia melihat. Ya, terus. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda Ya. dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yes. Ternyata, saudara, apa yang dilihat sama si bujang, ya, itu palsu. Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampak gunung-gunung itu penuh dengan kuda-kuda. Bayangin kan, gunung-gunung penuh dengan kuda-kuda dan kereta api sekeliling apa? Elia. Dia nggak lihat, saudara. Aneh. Kalau kita lihat, mata kita untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, apa yang kita lihat, aku tahu janjinya Tuhan adalah hidup. Dan aku lihat janjinya Tuhan adalah hidup. Aku tidak takut. 2 Tawarikh 20 ayat 1-4. Ya. Setelah itu, Ya. Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat Ya. bersama-sama sepasukan orang Meonim. Iya, betul. Terus Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Yosafat saat itu, saudara. Yosafat adalah seorang raja besar. Lagi ada di kursi rajanya, lagi ngobrol, lagi ngopi dengan kacang Garuda. Datang orang memberitahukan Yosafat. Berarti apa? Orang ini ngomong, nggak bisu pasti. Karena dia datang kepada Yosafat memberitahukan lewat apa? Lewat mulutnya. Jadi Yosafat saat itu cuma dengar, nggak lihat. Ditipu juga Yosafat nggak tahu, tapi Yosafat mendengar. Yang tadi berbeda, yang tadi lihat, sekarang dengar. Nah, datang orang memberitahukan Yosafat apa? Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, Ya, terus? dari Edom, Ya. menyerang Tuanku. Menyerang Tuanku. Pada waktu dia bilang ingin menyerang Tuanku, dia lagi makan kacang. Langsung begitu deh. Untungnya kagak mati. Ajudannya langsung kacang doang. Ya ilah. Ini aduh, bahaya ini, ya kan? Langsung dikasih obat. Ya kita sirup yang banyak, ya kan? Supaya apa? Ada obat-obat radang gitu. Dikasih itu. Dia lagi makan kacang nih. Orang lagi nyantai, lagi ngopi semuanya, ya kan? Ya kan lagi pas mau ngopi. Tuhan, laskar menyerang kita. Laskarnya sangat banyak, besar menyerang Tuanku. Langsung kopinya tumpah semuanya. Masuk hidung semuanya. Beresin dulu Yosafat, ya. Stres juga. Dia lagi stres Di nih. Hazezon, Tamar. yakni En-Gedi. Lebih takut lagi dia. Minum obat darah tinggi, pakai darah dulu. Aduh, takut stroke, ya kan? Bingung juga ada stroke. Dia raja loh, bisa berperang. Kalau stroke bingung deh. Mati dia.
Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Bayangin tuh. Dari apa yang dia dengar, takut dia. Hati-hati. Dari apa yang kita dengar, bisa takut. Tadinya enggak. Lagi ngopi kan saya bilang. Lagi santai dia. Makan kacang garuda, masih ada sepak. 2 kelinci masih ada sepak. Belum habis itu. Masih bisa untuk malam itu. Yosafat menjadi takut, lalu apa? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lalu dia mengambil putusan untuk mencari Tuhan. Tahu tidak, saudara? Pada waktu apa yang kita dengar tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketakutan. Langkah awalnya adalah satu, cari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Udah nggak ada lagi yang lain. Yosafat pada waktu dia dengar bahwa ada laskar besar yang menyerang dia takut. Sampai gemetar, kopi tumpah. Malamnya sebenarnya dia mau karuan, bertobat nih. Kenapa? Ya iyalah, gua ngurus yang ginian dulu lah. Maka itu dia bilang, aku mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Pak, kita udah pasang leka ke-5, Pak. Leka ke-setengah, Pak. Bagaimana, Pak? Udahlah, gak usah pusingin lah, kalah, udahlah. Yang penting satu, cari Tuhan dulu sekarang, bertobat dulu. Yosafat bilang, aku bertobat dulu. Gak ngurusin yang lain, gak ngurusin bola. Aku cari Tuhan dulu. Kenapa? Udah genting ini masalahnya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Terus, Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. dan Yehuda meminta pertolongan daripada Tuhan. Tahu tidak? End of the end dalam kehidupanmu Tuhan. Saya mau bilang, end of the end dalam kehidupanmu adalah Tuhan. Mungkin saat ini kau bilang bahwa Pak, saya belum butuh Tuhan. No. Percaya sama saya. End of the end dalam hidupmu Tuhan. Tinggal dalam. Bagi 3 ayat ke-20. Lihat. Terus, Aku berdiri di muka pintu. aku berdiri di muka pintu. Tuhan bilang bahwa tahu tidak, kalau kau punya mata kau harus lihat. Lihatnya apa? Lihat aku. Lihat Yesus, bukan lihat masalahmu, bukan lihat problemmu, bukan lihat hal yang tidak baik, tapi lihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka itu firman Tuhan bilang, kalau kau punya mata harus lihat aku. Kalau kau punya mata harus lihat kemuliaanku. Kalau kau punya mata kau harus lihat bagaimana aku bekerja untuk kehidupanmu. Mata kita untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam setiap soalan, masalah hidup kita, ada Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka itu harus lihat Tuhan, bukan lihat yang lain. Karena gini, Tuhan menciptakan mata buatmu adalah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan mata buat hidupmu adalah untuk supaya engkau menjadi percaya akan Dia. Amin. Matamu jangan kau gunakan dengan yang lain yang tidak berkenan di hadapan Allah. Main handphone berjam-jam tidak untuk kemuliaan Tuhan. Pak, saya ngeliat TikTok, Pak. TikToknya rohani, Pak. Nggak ada TikTok rohani. TikTok macam-macam semuanya. Apa yang kau lihat mempengaruhi kehidupanmu. Apa yang kau lihat mempengaruhi ketakutanmu mungkin, kebimbanganmu, kecemasanmu. Baik tidak baik dari kehidupan kita bisa diakses. Pornografi sangat gampang sekali diaksesnya. Hari ini, kalau punya mata untuk melihat kemuliaan Tuhan, kalau punya mata hari ini, saudara dan saya, bukan untuk hal yang lain, tapi saudara dan saya harus lihat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk melihat film, gambar, yang pornografi, atau porno aksi apapun juga. No. Saudara dan saya punya mata untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk melihat kekerasan. Bukan untuk nonton drakor, drama Korea berjam-jam semuanya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, berarti asal orang itu tidak budak, berarti hati-hati. Apa yang hari ini kau lihat, apa yang hari ini kau dengar, kalau kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Cepat untuk mengambil keputusan untuk apa? Untuk cari Tuhan dan bertobat dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen hari ini mendengar untuk apa? Mendengar untuk gosip. Makin digosip, makin sip. Itu namanya adalah gosip. Untuk mendengar apa? Untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Hari ini pergunakan telinga kita untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan membukakan pintu. Aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama Dan dengan dia aku. bersama-sama dengan aku. Kalau engkau punya mata, punya telinga untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupanmu, apapun yang kau kerjakan, firman Tuhan bilang, aku akan mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku. Bayangin, kalau kita punya mata untuk melihat Yesus, kita menjadi yakin, menjadi percaya. Jadi gini, iman itu dari mata dan dari telinga. Amin. Dari mata adalah ketika engkau melihat aku, engkau jadi percaya. Amin. Maka itu mata kita hanya untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk membuat iman kita semakin bertumbuh dan iman kita semakin percaya di dalam Dia. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dari telingamu iman itu timbul. Maka itu engkau harus mendengar sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Engkau harus mendengar lewat telingamu adalah firman, bukan yang lain. Karena yang lain yang kau dengar akan mempengaruhi kehidupanmu. Amin.
Engkau dengar musik, musiknya musik sedih, pasti kau sedih. Engkau dengar musik, musiknya musik girang, Pak. Saya girang, Pak, belum tentu girang. Yang ada geleng-geleng kepala, yang enak-enak, yang asik-asik gitu, saudara. Apakah itu enak? Enggak. Tapi kalau kau dengar firman, itu dengar pujian, praise and worship, akan menguatkan kehidupan. Yeremia 5 ayat ke-21. Dengarlah ini, hai bangsa yang tolol dan Ya. yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, Ya. yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Bayangin tuh, ada mata tapi gak bisa lihat, ada telinga tapi gak bisa dengar. Mengapa? Itu ada bangsa-bangsa yang tolol. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fungsinya. Mata itu untuk melihat kemuliaan Tuhan, telinga itu untuk mendengar firman, bukan yang lain. Yesaya 40 ayat 8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Amin, puji nama Tuhan tuh. Firman Tuhan bilang bahwa biarlah saudara orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya tapi tuli sekalipun tidak ada telinganya. Jadi banyak bangsa-bangsa yang hari ini punya mata, punya telinga tapi nggak bisa dengar, nggak bisa melihat. Saudara, yang terakhir. Coba lihat di dalam Matius 13 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Terus, sebab aku berkata kepadamu, sebab aku berkata kepadamu, terus sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa ingin yang kamu melihat lihat, apa yang kamu lihat lalu tetapi tidak tetapi melihatnya, tidak dapat melihatnya, dan ingin mendengar ingin mendengar apa yang kamu dengar, apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. tetapi tidak mendengarnya. Siapa yang mau dengar? Nabi dan orang benar. Kenapa nabi dan orang benar nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan? Kenapa nabi dan orang benar nggak bisa mendengar suara Tuhan dalam kehidupan dia? Why? Karena yang dia lihat adalah perkara-perkara duniawi dan hasilnya pasti akan duniawi. Kalau pendeta melihat segala sesuatunya, mindsetnya sudah duit, habis gereja Tuhan. Habis gereja Tuhan pasti. Kenapa? Apa-apa diukurin sama duit. Ada yang datang ke saya, Pak, kalau menikah di Pandai berapa duit? Gila. Menikah kok berapa duit? Menikah tuh free of charge. Tidak ada menikah bayar, bakti tidak ada bayar. Penyerahan anak tidak ada penyerahan anak bayar. Kenapa? Karena gereja tidak jual beli. Gereja tuh nggak punya buku menu. Kenapa? Orang-orang ini melihat apa? Kacamatanya udah beda, kacamata udah duit. Diundang khotbah, mintanya duit. Cuma kosong semua di cerita ini. Gila semua. Sedeng kali itu semua. Miring semuanya sama Tuhan itu. Saya pernah datang di sebuah tempat, lagi doain orang. Selesai doain orang, saya bawa nih pendeta. Saya bilang, ayo kita harus lanjut pelayanan yang berikutnya. Dia bilang, entar aja, Pak. Kok entar sih? Kenapa entar? Kita buru-buru semuanya. Pak, orangnya belum keluar, Pak. Entar dulu dia keluar. Duluan aja kita. Belum, Pak. Kenapa, Pak? Iya, Pak. PK-nya kan belum, Pak. Loh, kok PK-nya belum sih? Aneh saya. Kenapa kita doain orang harus pakai PK? Dapat untuk PK? Enggak harus. Saya doain orang, saya keluarin duit kok. Malah masa iya orang udah susah, ada di rumah sakit, kita mau kolekin duit, terus tidak ada duit, tidak dapat PPK nih, komplain. Masa sih saya cuma dihargai 200.000? Ya kan 200.000 bro, lu itu najis di hadapan Tuhan. Saya boro-boro mau ngasih 200.000, 2.000 perak aja saya minta lagi nanti. Malu nggak? Minta 200.000. Diundang di sini, komplain dia sama tim saya. Pak, masa cuma sekian doang, Pak? Emang maunya berapa? 5 juta, 10 juta, 100 juta? Gak usah khotbah kamu. Khotbah yang gue jelek. Bagusan saya. Sama WL Singer cukup sama semuanya. Konsepnya kan udah duit semuanya. Yang dia lihat sebenarnya udah duit. Mata dia itu adalah duit. Bukan dia ngelihat gereja, bukan dia ngelihat kemuliaan Tuhan. Pelayanan Tuhan bukan. Yang dia lihat adalah duit. Ada duitnya nggak? Orang benar, pelayan Tuhan, pendeta, hamba Tuhan ingin melihat apa yang kamu ingin lihat. Ingin dengar apa yang kamu ingin dengar, tapi mereka tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena mereka ditutupi semuanya, baik itu mata dan telinganya, sama apa? Sama kekuasaan dan sama uang. Saya doa orang-orang yang masih seperti begini, nerakanya bukan yang paling dalam, nerakanya yang paling luar. Kenapa? Karena apinya supaya lebih besar. Di luar itu lebih besar apinya daripada di dalam. Kita lalu matamu, telingamu untuk kemuliaan kebesaran dalam bahasanya, bukan yang lain. Amin. Kalau hari ini kau hidup, berikan semuanya untuk Tuhan. All out dalam kehidupanmu. Jangan untuk urusan duit. Fokus di duit, no. Amin. Gereja Tuhan butuh uang, tapi uang bukan mata pencariannya. Amin. Hari ini kita mengejar di tempat ini, di gereja ini, supaya saudara dan saya bisa bertemu dengan Tuhanmu. Engkau bisa lihat kemuliaan Tuhan, engkau bisa dengar firman yang benar dan yang hidup buat kehidupan. Tuhan semua berkati.